Halo Sobat Amor Fati, apa kabar semuanya yang di sana? Semoga yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin, Allahumma amin. Pasti udah gak asing lagi dong sama podcast kita. Dan apa sih itu Amor Fati? Amor Fati itu istilah dari seorang filosof yang bernama Friedrich Nietzsche yang artinya mencintai takdir. Dan kami ingin membantu teman-teman untuk semua lebih aware dan menerima takdir kita di bumi ini. Nah, untuk itu podcast kali ini sangat spesial karena memperingati hari World Bipolar Day. Kebetulan aku, Rika, seorang penyintas bipolar juga. Mungkin harus perkenalan lagi kali ya biar afdol. Aku Rika, aku seorang founder dan juga ketua dari Yayasan Ruang Ekspresi Amor Fati. Oh iya, by the way, Ruang Ekspresi Amor Fati ini sudah menjadi yayasan loh. Dengan melewati segala rintangan yang ada, kita resmi menjadi yayasan yang berbadan hukum. Dan gak bergerak cuma di mental health aja, tapi kita juga akan bergerak di kemanusiaan dan juga sosial. Dan juga kita memiliki support group di mana teman-teman bisa bercerita di sana, dipantau langsung sama dokter psikiater dan juga dibantu oleh psikolog klinis. Yuk tunggu apa lagi? Join dengan anggota Survivor Amor Fati. Aku mau memperkenalkan nih sama teman-teman semua personel baru kita, yaitu Kak Rensi. Kak Rensi sebetulnya sudah lama ada di Yayasan Ruang Ekspresi Amor Fati, cuma baru kali ini beliau mau diajak podcast bareng gitu. Beliau menjabat di yayasan kita sebagai bendahara dan beliau juga seorang staf BUMD gitu. Nah, kakak kita satu ini sangat cantik, udah cantik, solehah, wow, jomblo pula. Kalau ada yang mau kenalan sama Kak Rensi langsung DM aja Instagramnya ya nanti. Oke, kita panggil ya langsung sama Kak Rensi. Halo Kak Rensi, konseling dengan professional help. Gitu, langsung aja ya cerita yuk Kak. Yuk. Oke. Mulai dari mana ya kita ceritanya? Sejak kapan kakak terdiagnos bipolar? Sebenarnya aku berobatnya itu udah lama ya. Udah dari tahun 2019 deh kalau nggak salah. Okay. Cuman waktu itu aku nggak nanya sama dokternya diagnosisku apa gitu. Berhenti kan berobat, waktu itu aku berhenti berobatnya. Makin lama kok simptomnya itu makin kelihatan, cuma aku nggak ngerti itu bipolar atau bukan. Yang aku pahamnya aku tuh kayaknya depresi aja gitu, nggak ada semangat, nggak ada keinginan buat maju gitu. Cuman bisanya tuh sedih, galau, nangis, gampang tersinggung, mudah marah, yang kayak gitu. Nah terus waktu tahun 2001 aku kembali berobat lagi ke dokter. Nah di situ aku nanya ke dokternya, jalan berapa bulan aku berobat, tuh aku tanya ke dokternya, dok sebenarnya saya ini apa gitu. Itu langsung dijawab sama dokternya kalau aku diagnosnya itu bipolar gitu. Awalnya sih gitu. Kalau Kak Rika sendiri gimana Kak? Awalnya udah lama ya atau baru? Aku udah lama, aku dari tahun 2000 ke tahun ini sih dari 2017 ya. Panjang banget sih itu ceritanya, bisa ketahuan. Gejalanya udah kelihatan banget. Dari teman-teman aku udah pada bilang kalau Rika kayaknya kamu nggak beres deh, harus ke psikiater gitu kan, karena depresinya banyak banget dan depresinya sangat-sangat membahayakan gitu ya. Udah beberapa kali coba self harm dan juga mencoba suicide gitu. Itu kan nggak baik ya gitu kan. Nah, teman-teman aku udah ngasih tahu aku untuk berobat ke psikiater, tapi di situ aku masih belum aware dan masih nggak peduli omongan teman-temanku gitu ya. Terus dari yang ya boros banget gitu, udah gitu kalau ngomong tuh cepet banget, banyak banget ide, bener-bener yang nggak bisa diem. Terus literally setiap mau tidur tuh aku tuh ngayal. Jadi buat aku tuh
mau tidur itu harus ngayal dulu, karena kalau nggak ngayal nggak bisa tidur. Ternyata salah gitu kan. Jadinya nggak bisa tidur terus, selalu tidur jam 4, jam 5 baru bisa tidur gitu kan. Nah kalau fase ketemu depresinya ya nggak mau mandi, nggak mau makan gitu kan. Nah akhirnya pada saat papaku meninggal dunia, di situ depresinya kumat lagi gitu kan. Dan sampai takut banget sama diri sendiri karena ngedengerin suara-suara di kepala, di sebelah telinga juga ngedenger gitu, tapi nggak ada orang gitu yang ngomong kayak gitu untuk yang udah kamu nggak pantas hidup, kamu mati aja lalalala kayak gitu. Takut sendiri sebenarnya, ini siapa yang ngomong gitu. Akhirnya tanya temenku yang jurusan psikolog, terus dia bilang nggak bisa sama psikolog lagi deh, kayaknya harus sama psikiater gitu. Ya udah akhirnya ke psikiater. Pertama datang didiagnosanya depresi akut. Terus yang kedua kan 2 minggu kemudian gitu ya disuruh datangnya lagi, dibilangnya kepribadian ganda. Akhirnya biar make sure, dokternya juga kayak masih bingung, coba deh tes MMPI gitu ya. Tes MMPI 2 minggu kemudian, terus 2 minggu berikutnya lagi ada hasilnya baru keluar, dan dokternya bilang kalau aku tuh bipolar gitu. Terus kalau yang menarik nih Karika, yang aku notice bagian kalau misalnya tidur itu mesti ngayal dulu. Aku gitu juga. Sama juga ya. Jadi kalau mau tidur atau apa gitu ngayal dulu, entah apalah gitu kan yang dihayalin gitu, banyak banget deh kayaknya yang dihayal gitu kan. Kayak rumah sampai di gunung lah, di mana lah gitu. Iya, sampai ujung-ujungnya kan gak bisa tidur ya jatuhnya karena di kepala itu kayak penuh banget gitu. Iya benar, penuhnya tuh bukan overthinking yang jelek-jelek, tapi yang ngayal aja gitu. Iya. Ya, tapi kan? Jeleknya kalau misalnya lagi di fase depresi itu mikirnya juga overthinkingnya ada. Iya, gitu, kita iya. yang kayak apa ya, merasa kayak bener aja gitu yang kita pikirin gitu, yang negatifnya itu pokoknya bener gitu, padahal kan belum tentu ya gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa berpikir rasional ya ketika lagi depresi itu. Bener nggak bisa banget gitu. Karena aku sendiri, mungkin Rika juga ya, mengalami apa ya namanya ya, kayak kehilangan temen-temen gitu, karena iya banget. Iya kan, karena kita yang susah mengontrol emosi gitu, terus suka berpikiran yang kadang-kadang ya nggak semestinya harus kita pikirkan gitu. Iya, yang ujung-ujungnya malah bikin teman-teman itu ngerasa, ya aku sih menyadari ya kalau sekarang gitu kan, nggak semua orang itu bisa mengerti kita gitu, nggak semua itu bisa menerima gitu kondisi kita, di mana kita kadang-kadang memang bipolar itu kan ada kondisi di mana ketidakseimbangan senyawa kimia di otak ya. Iya, di gitu, neurotransmitternya. kan, zat neurotransmitter. Betul. Iya. Nah, jadi kan emang kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol itu kan, Kak, gitu. Apalagi memang ketemu fasenya yang memang lagi nggak bagus gitu. Iya, betul. Ditambah triggernya juga ada gitu kan. Betul. Nah, menjadi-jadilah ini simptomnya, kita talah marah, talah gampang tersinggung sama orang gitu kan. Jadi oversensitif banget ya. Bener. Jadi yang bikin orang tuh, kenapa sih ini orang gitu kan, maunya gimana sih gitu, padahal yang kita mau itu orang itu mengerti gitu. Kalau waktu itu ya pikiranku, kenapa orang itu yang nggak mengerti aku gimana gitu, yang kayak kita masih punya harapan gitu bahwa orang tuh harus mengerti kita, orang tuh harus mengerti kondisi kita, bla 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 dan sebagainya gitu. Nah makin kesini aku makin menyadari gitu, nggak bisa dong kita berpikiran seperti itu. Oke, kalau misalnya kita ini bipolar gitu, terus kalau kita bipolar kenapa gitu, orang lain
kan juga banyak yang punya kekurangan masing-masing gitu kan, yang Yes. ada di dalam diri mereka masing-masing gitu, entah apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah dari sana aku mulai nih belajar gitu kan untuk memahami kondisi diriku sendiri gitu. Kapan sih kira-kira nih batasnya aku tersinggung tuh, tersinggung misalnya dari level 1 sampai 10 aku batasin, kalau misalnya di levelnya udah 5 nih udah agak bahaya nih, berarti aku mundur gitu. Atau misalnya suatu hal yang bikin aku capek gitu kan, kalau misalnya udah nyampe ke level yang bikin aku ke trigger gitu, aku mundur gitu. Nah cuman dengan begitu sih aku lebih bisa ya buat maintenance suasana hati aku gitu, buat keren banget. nggak gampang ke trigger gitu, nggak gampang marah-marah. Kita kan biasanya gampang banget ya kalau moodnya lagi anjlok banget, itu biasanya Kak kalau ketemu nih triggernya langsung marahnya kan bukan main gitu ya. Betul. Tersinggung gitu kan. Emang seserem apa sih Karen sih kalau lagi marah? Aku tuh marahnya kalau misalnya aku beneran marah gitu kan, aku diem, bener-bener nggak apa ya, nggak aku hiraukan orang itu, cuma kelihatan kalau aku itu marah gitu. Auranya itu kalau kata temenku kelihatan banget kalau aku marah, orang itu nggak akan berani gitu. Tapi nggak ngomong yang marah ke orangnya langsung gitu, kayak misalnya lu dasar gitu misalnya. Enggak. Nah sampai di mana aku waktu itu kan belum mengerti ya. Di sini nih kita pentingnya komunikasi asertif. Betul. Gitu ya. Nah waktu itu aku belum mengerti gimana caranya sih berkomunikasi asertif gitu kan. Nah jadi akunya masih kalau marah itu suka apa ya, silent treatment gitu. Oke. Iya, jadi aku diemin orang itu, aku diemin gitu. Pokoknya kalau misalnya orang tuh nanya, pokoknya bakalan salah aja dia, pokoknya orang gitu, nggak bakalan ada benernya gitu di mata aku gitu. Kalau iya benar, kalau aku ya karena oversensitif itu ya, misalnya lagi manik juga kan oversensitif banget tuh. Iya. Marah-marah kan ya. Berani marahnya tuh ke orang-orang terdekat aja, tapi kalau ke orang lain enggak. Kayak misalnya dia ngomongin gosipin aku atau apa, aku enggak marah. Tapi kalau misalkan ke keluargaku, misalnya sama suami gitu, aku bisa meledak tuh, bener-bener meledak banget, kayak lempar piring lah atau apa. Iya. Aku juga ke temanku yang deket gitu kan, juga pernah sih, emang sering sih marah. Maksudnya aku tunjukin gitu kalau aku marah gitu. Kalau sama yang lain-lain kayaknya aku jarang juga ya, karena aku tuh orangnya sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya ngamuk-ngamuk itu nggak pernah ya kayak. Tersinggung misalnya dari level 1 sampai 10 aku batasin, kalau misalnya di levelnya udah 5 nih udah agak bahaya nih, berarti aku mundur gitu. Atau misalnya suatu hal yang bikin aku capek gitu kan, kalau misalnya udah nyampe ke level yang bikin aku ke trigger gitu, aku mundur gitu. Nah cuman dengan begitu sih aku lebih bisa ya buat maintenance suasana hati aku gitu, buat keren banget. Nggak gampang ke trigger gitu, nggak gampang marah-marah. Kita kan biasanya gampang banget ya kalau moodnya lagi anjlok banget, itu biasanya Kak kalau ketemu nih triggernya langsung marahnya kan bukan main gitu ya. Betul. Tersinggung gitu kan. Emang seserem apa sih Karen sih kalau lagi marah? Aku tuh marahnya kalau misalnya aku beneran marah gitu kan, aku diem, bener-bener nggak apa ya, nggak aku hiraukan orang itu, cuma kelihatan kalau aku itu marah gitu. Auranya itu kalau kata temenku kelihatan banget kalau aku marah, orang itu nggak akan berani gitu. Tapi nggak ngomong yang marah ke orangnya langsung gitu, kayak misalnya lu dasar gitu misalnya. Enggak. Nah
sampai di mana aku waktu itu kan belum mengerti ya. Di sini nih kita pentingnya komunikasi asertif. Betul. Gitu ya. Nah, waktu itu aku belum mengerti gimana caranya sih berkomunikasi asertif gitu kan. Nah, jadi akunya masih kalau marah itu suka silent treatment gitu. Oke. Iya, jadi aku diemin orang itu aku diemin gitu. Pokoknya kalau misalnya orang tuh nanya, pokoknya bakalan salah aja deh pokoknya orang gitu. Gak bakalan ada benernya gitu di mata aku gitu. Kalau iya benar. Kalau aku ya karena oversensitif itu ya, misalnya lagi manik juga kan oversensitif banget tuh. Iya. Marah-marah kan ya. Berani marahnya tuh ke orang-orang terdekat aja, tapi kalau ke orang lain enggak. Kayak misalnya dia ngomongin gosipin aku atau apa, aku enggak marah. Tapi kalau misalkan ke keluargaku, misalnya sama suami gitu, aku bisa meledak tuh, bener-bener meledak banget, kayak lempar piring lah atau apa. Iya. Aku juga ke temanku yang deket gitu kan, juga pernah sih, emang sering sih marah. Maksudnya aku tunjukin gitu kalau aku marah gitu. Kalau sama yang lain-lain kayaknya aku jarang juga ya, karena aku tuh orangnya sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya ngamuk-ngamuk itu nggak pernah ya kayak. Temen yang bener-bener deket itu aku bisa ngomong kalau misalnya aku marah gitu. Cuman marahnya aku itu maksudnya komunikasi yang aku terapkan itu bukan komunikasi yang asertif gitu. Jadi aku marah itu menuduh gitu kan. Aku tuh menuduh orang itu yang salah gitu. Aku tuh yang benar gitu, gak akan pernah aku yang salah gitu. Padahal ketika misalnya kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya, aku juga banyak salahnya gitu. Iya. Jadi manipulatif ke orang gitu ya. Ketika lagi kumat, lagi marah-marah. Pemicunya itu sebenarnya sedikit, tapi aku marahnya itu bisa sampai kayaknya gede banget kayak gitu. Orang itu emang salah gitu. Cuman seharusnya aku marahnya itu nggak usah yang terlalu ekstrim banget lah gitu kan. Nggak usah yang terlalu, maksudnya kalau misalnya dalam kondisi normal gitu kan, nggak terlalu dipikirin lah sama orang gitu, nggak usah terlalu dipikirin lah hal beginian gitu kan. Mana akunya itu lebay gitu. Iya benar, aku juga sama lebay. Kalau aku sampai ngeblok orang-orang yang aku nggak sukain gitu, misalnya jadi gini, dokter aku tuh bilang di Bandung bilang kalau misalnya orang yang bipolar itu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Terus dibilang lagi susah untuk mendapatkan pertemanan gitu. Terus susah untuk menikah juga katanya gitu. Nah dari situ tuh aku agak kurang suka juga ya. Maksudnya ya kaget juga gitu, dikasih tahu kayak gitu. Aduh enggak deh, enggak mau ke dokter itu lagi gitu aku bilang. Pas itu aku langsung beberapa bulan kemudian merit. Terus setelah merit semakin kelihatan ya, ada benernya juga ya sebenarnya omongan dokter yang kemarin itu yang di Bandung gitu. Aku mulai sadar bahwa aku banyak banget kehilangan teman gitu ya. Apa yang aku nggak suka, misalnya aku kecewa nih sama si A, udah langsung kayak aku blok aja nih orang, nggak mau temenan lagi, yang bener-bener nggak mau temenan gitu. Kayak gitu kan lebih gimana ya, maksudnya terlalu ekstrim banget gitu. Iya benar. Sampai ngeblok semuanya, udah bener-bener nggak mau, padahal yang bener-bener sahabat baik banget gitu sebetulnya. Tapi karena masalah hal kecil doang, kayak misalnya hal kecil lah pokoknya, aku lupa tentang baju atau apa gitu. Iya. Ya udah jadinya malah kayak gitu. Dan dipikir-pikir ya juga ya. Terus rumah tangga juga sulit untuk beradaptasi dalam rumah tangga gitu, karena akunya misalnya lagi manik, banyak banget ide dan banyak banget
yang dipikirin lah dianya kalem-kalem baik gitu kan. Jadi kayak ngerasa jalan satu kaki doang, tapi yang kaki satu lagi nggak jalan gitu. Aku tuh ngerasanya kayak gitu, dan kayak dia sering banget bilang kalau kamu tuh lebay banget sih, sensitif banget. Aku tuh nggak ada maksud kayak gini kayak gitu. Ya tapi kan kamu maksudnya gini gitu. Jadi saking oversensitifnya banget, jadi sering ada masalah gitu. Akhirnya dokter aku yang di Tangerang ini dia bilang emang orang bipolar itu sensitif itu luas banget. Kalau dua tangan tuh sampai tangannya lebar sampai mau ke belakang gitu ya. Tapi kalau orang yang normal itu sensitifnya cuma sepetak ya kurang lebih 10 cm lah gitu misalnya. Tapi orang yang bipolar tuh bisa 50 cm, 100 cm, semeter, 2 meter gitu loh. Memang selebay itu gitu loh. Iya. Sampai kadang mikir ya, aku tuh sampai bertanya kepada temenku yang nggak bipolar, kok kamu bisa ya kayak gitu? Harusnya kan nggak kayak gitu kan? Malah aku yang bertanya gitu, padahal aku kan yang aneh gitu. Aku yang mempertanyakan, kalau aku jadi kamu ya, aku tuh bakalan gini ya, gitu kan. Terus kata temenku, ya udahlah, kalau menurut aku sih nggak usah dipikirin mah yang begitu. Dia bilang gitu. Terus aku tanya, kan kamu bisa ya kayak gitu kan. Malah aku yang mempertanyakan, kan aneh banget ya. Gitu Iya kan. benar. Padahal urusannya dia gitu ya. Bipolar kan. Okay. Itu sebelum aku tahu aku bipolar. Nah, aku tuh sebenarnya notice-nya itu. Aku cerita ke dokter itu kalau misalnya dari makan, aku kan kurus banget kan waktu itu, jadi pengen banget naikin berat badan gitu. Nah jadi kan beberapa minggu ini makanku kenceng banget kan. Wow. Makan gitu. Beberapa minggu kemudian gak mau makan. Gitu. Kadang makan cuma sehari sekali, kadang 2 hari sekali, ada yang 3 hari nggak makan, gitu. Wow. 2 hari nggak makan gitu kan. Jadi kan aku terus kurus lagi badannya. Terus berapa minggu kemudian naik lagi nih nafsu makannya. Jadi kan aku heran ya, aku kok begitu gitu, kenapa ya, ini ada apa gitu kan. Nah makanya karena udah bener-bener kayak ngerasa udah nggak nyaman banget sama diri sendiri gitu kan, udah ngerasa juga apa ya, kayak emang bener-bener butuh pertolongan gitu akunya gitu kan. Aku udah di fase dimana aku menyadari kalau aku tuh beneran kayak toksik gitu. Yang ke teman-teman nyadar gak sih Kak, kita tuh kalau misalnya yang berani ngamuk-ngamuk kan ke teman-teman yang deket aja ya gitu kan. Nah karena aku udah kehilangan teman-teman deket aku gitu, makanya aku ngerasa bahwa wah kayaknya ini nggak normal nih gitu. Iya. Ada yang salah nih sama diri aku gitu. Tapi apa ya gitu kira-kira gitu kan. Nah, aku tuh yang sedih tuh kalau misalnya lagi sedih nih Kak, itu sedih banget gitu kan. Iya sama. Sampai nangis, sesunggukan gitu kan. Iya, betul. Sedih, merana, menderita gitu. Kayak orang paling menderita aja di dunia gitu kan. Iya kan? Iya bener banget. Gitu. Sampai hal yang kecil banget gitu kan. Sampai hal yang ada ya waktu itu temenku, aku kan makan nih, aku kan punya teman 2 orang nih, satu orang cewek, satu orang cowok gitu kan Kak, akrab. Nah terus diajakin lah makan sama temanku yang lainnya. Terus mereka bilang terus aku bilang aku lagi nggak mau makan nih, lagi nggak mood gitu. Ya udah kalau gitu kita aja ya yang makan gitu. Jadi mereka tetap pergi makan gitu. Nah dan di sana lah aku pulang ke rumah nangis terseduh-seduh gitu kan. Tega banget sih makan. Kalau dipikir tuh lebay banget gitu kan Kak. Kan tadi udah diajakin gitu kan. Ih bener Kak, aku banget gitu kan. Bener, aku lebay banget sama kayak Karen sih. Kalau misalnya ketawa-ketawa juga aku super lebay banget. Kalau bahagia tuh kayak orang yang bahagia banget ya. Sampai ketawanya tuh bener-bener berlebihan, sampai pakai tangan, kaki semua gitu. Tapi ketika misalnya nih temen aku
dia nggak curhat ke aku, misalnya dia punya masalah tapi dia nggak curhat ke aku. Nah aku tuh sedih dan aku tuh kayak marah dan nangis gitu. Kok dia kayak gitu sama aku sih? Padahal cuman hal sepele, nggak cerita doang ya. Mungkin kan nggak cerita karena waktunya mungkin nggak keburu atau mungkin dia lagi ngapain gitu kan. Kayak apalagi kalau sahabat itu curhatnya ke orang lain. Iya. Aduh. Kayak kecewa banget ya kitanya. Lebay banget gitu. Iya, lebay banget, sumpah lebay. Sampai temanku itu bilang ya, aku waktu beberapa bulan kemarin ya kayaknya aku minta maaf sama temanku, mantan teman akrabku gitu ya, kayak mungkin dia nggak mau lagi deh temenan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus cuman dia bilang ya gimana ya, bingung gitu ngadepinnya, dia bilang gitu, betul, susah betul, gitu, betul. Mau apa ya? Mau ngebujuknya lagi itu susah gitu. Dan dia itu yang aku heran itu, kamu tuh kayak yakin banget gitu. Kalau misalnya menuduh itu yakin banget. Iya bener-bener. Kalau kata suami aku tuh kalau bukan berantem sih, lagi debat gitu ya, aku tuh kayak hakim kata dia yang ngejudge gitu. Emang yakin gitu ya, yakin banget ya, benar-benar. Apa yang kita bilang itu benar gitu. Iya. Kan? Emang begitu. Parah gitu, iya benar. Aku dulu pernah bekerja dan kuliah gitu di Jogja kan. Terus aku deket sama someone lah gitu, seseorang. Terus dia sampai bilang, aku baru pertama kali ketemu orang seyakin kamu orangnya. Tapi nggak semua apa yang kamu omongin itu benar kata dia gitu. Jadi nggak usah sok terlalu yakin kata dia gitu. Jadi tuh kita tuh yakinan banget ya Kak. Ternyata. Iya benar. Oke. Ternyata salah. Jadi poin yang kedua, apa aja sih gejala yang dirasain? Coba Kakak rasain apa aja gejalanya? Gejalanya. Awalnya itu yang pertama sih yang kalau lagi manik sama depresi gitu. Ya, manik lagi dulu depresi, deh. Sedih, gampang tersinggung, mudah marah. Oke, ya. Itu depresinya. Iya, kalau lagi depresinya itu bawaannya nggak semangat aja gitu, pengen tidur aja gitu. Terus kalau yang oversensitif itu udah pasti ya. Iya. Gitu. Kalau tanya lagi maniknya, itu bersemangat. Mengerjakan sesuatu itu bukan main gitu. Aku pernah tuh mau belajar ngejahit, ya udah belajar ngejahit aja gitu. Padahal kerjaan nggak aku kelarin gitu, udah males gitu kan. Kalau lagi fase dimana kita lagi manik, lagi semangat, itu bener-beneran semangat gitu. Kayak sekarang aja lagi semangat nih, ya udah semangat gitu. Nggak mikirin apapun gitu, bahagia, seneng gitu. Kalau kata temanku, kamu itu bahagianya nggak normal gitu. Baiknya itu nggak normal kalau baik banget gitu. Gimana ya? Ya begitulah Kak. Yang kalau misalnya tidurnya itu susah, kalau lagi manis susah banget ya tidurnya gitu. Iya benar. Berkhayal dulu sampai ke jauh belahan dunia mana gitu. Itu banget. Jadi apalah, jadi inilah, jadi itulah. Iya benar. Di luar nalar lah pokoknya Kak. Iya betul banget. Bener banget, berhayalnya tuh di luar nalar. Terus suka ini gak sih, kalau aku baru ngerasain sekarang ya, ternyata ketemu sama orang-orang yang sebagai penyintas tuh menyenangkan sekali ya, dibandingin ketemu sama orang-orang yang normal. Kita tuh kayak ketemu, ternyata ada ya yang kayak iya. Gitu. Selama ini kan orang-orang kan apa sih aneh banget, mungkin ya ini orang kok aneh banget gitu kan. Kita juga nggak ngerti mereka juga nggak ngerti kita, kayak betul. Gitu ya, jadinya nggak nyambung gitu. Jadi ketika kita ketemu sama orang yang satu sakit juga gitu, jadinya nyambung gitu. Iya. Padahal aku itu udah yakin banget Kak, sebelum aku didiagnos bipolar itu aku yakin seyakin-yakinnya bahwa aku itu yang nggak sakit. Gitu. Aku itu ya emang apa ya? Ya normal kayak kebanyakan orang. Apa yang ada yang aku pikirkan itu yang memang begitu adanya gitu. Jadi aku nggak mikir macem-macem gitu kan.
Nah setelah dikasih tahu sama dokternya gitu, jadi aku kan berusaha nih journaling akhirnya. Pada akhirnya aku journaling gitu kan. Aku journaling terus tanya nih sama teman-temanku, kalau aku tuh sebenarnya gimana sih di mata kalian gitu. Terus dibilang kalau misalnya lagi marah tuh kelihatan banget marahnya gitu kan. Dari auranya itu langsung keluar gitu kalau marah gitu. Cuman kalau lagi baik banget gitu. Kayak nggak normal aja baiknya gitu. Yang baik banget gitu. Iya, baiknya nggak normal ya. Iya. Terus baiknya nggak normal tuh kayak gimana coba? Yang nggak tuh yang kayak padahal ini barusan kayak lagi bad mood nih. Iya. Lagi bad mood gitu kan. Terus tiban hari atau besokannya itu yang langsung baik gitu. Gitu okay. kan. Gitu kan. Yang ramah banget gitu kan. Oh iya. Soalnya aku juga sering banget dibilangin sama orang baik yang berlebihan, katanya tuh gitu. Baik yang berlebihan tuh kayak dari segi materi atau segi jasa tuh rela gitu dibela-belain. Iya. Kayaknya mungkin hampir sama deh ya Kak ya. Nah katanya ya Kak ya, menurut dokter aku, kalau misalnya seorang bipolar disorder itu punya anxiety, terus perfeksionis juga, terus OCD. Itu menurut Kakak gimana? Nah kalau di aku sih yang aku rasain sih Kak mungkin lebih ke perfeksionis sama anxiety-nya ya. Kalau anxiety itu bisa pusing gitu kepala saking cemasnya gitu. Misalnya nih pengen bicara di depan umum suka tiba-tiba pusing gitu. Iya, sampai pusing. Yang benar-benar sampai pusing kepala gitu, sampai yang energi tuh kayak terserap habis langsung gitu. Oke, kalau aku ada ke perfeksionis sama OCD-nya sih. Kayak ngeliat rambut di lantai itu kayak langsung disapu, pokoknya pengen bener-bener rapih banget dulu ya, beberapa bulan yang lalu sebelum aku relapse gitu. Terus perfeksionisnya tuh ya itu segala kerjaan tuh kebanyakan aku kerjain sendiri, kayak kurang percaya gitu loh sama orang lain kalau orang lain yang kerjain. Jadi mending aku yang ngerjain. Kayak sebenarnya nggak bagus juga ya Kak, misalnya di titik itu ya, di titik perfeksionisnya yang sampai kita nggak percaya sama orang gitu kan, ada nggak bagusnya gitu kalau kita kerjanya di tim gitu. Dan melelahkan juga, ngeluarin energi jadi terlalu banyak kan, saking pengen perfeksionis nih. Kayak dulu nih aku punya usaha party planner gitu kan, dekor ulang tahun, bridal shower gitu-gitu. Kalau yang tunangan, nah aku tuh kayak perintilan yang, duh kok nggak ada di sana sih, sampai nyari dulu kemana, sampai beli dulu kemana, padahal nggak penting juga. Tanpa barang itu pun nggak akan apa-apa gitu. Masih bagus-bagus aja. Cuman karena pengen perfect, pengen tetap sesuai yang apa yang direncanain gitu, mutiaraannya lah atau bunganya, kok sampai dicari-cariin gitu, jadinya stres sendiri. Sama, aku juga gitu, bungkus kado orang aja ya, aku saking pengen kita gitu kan, bungkus kado nih, kado kantor sih padahal gitu kan, waktu itu pengennya pakai pita gitu kan, tapi yaudahlah Rensi nggak usah lah pakai pita-pita gitu kan, kenapa gitu, aku pengennya bagus, terus kadonya aku pengen pilih sendiri, pengen yang ini, nggak mau yang itu jelek gitu kan, terus pitanya aku beli sendiri pakai uang. kayak gitu. Iya bener. Terus ya ampun, yang ada yang anehnya juga gitu kan, buku, aku kan suka baca buku ya. Kalau buku itu kan ada pembatas bukunya kan. Iya. Si pembatas buku itu hilang, Kak, aku pusing. Wah. Ini bisa bukunya gitu ya? tuh berasa nggak lengkap aja jadinya gitu kan. Oke. Kok nggak lengkap, kok nggak ada gitu. Sama sebel banget kalau beli buku itu pembatas buku nggak ada. Ini buku nggak ada pembatas bukunya, aku kesel gitu.
Terus sama buku kenapa gak ada pembatasnya gitu? Harusnya buku itu ada pembatasnya. Padahal nggak semua buku ada pembatasnya kan? Iya, padahal kan dari publishernya nggak semuanya dikasih pembatas buku kan. Tapi aku sebel banget gitu kalau misalnya aku beli buku, dapet buku tuh nggak ada pembatas bukunya gitu. Aku pernah tuh Kak, saking pengen perfeksionis banget. Dulu kan aku lomba cheerleaders gitu lah ya. Apa namanya? Pasti menang gitu. Soalnya kita SMA favorit lah gitu untuk cheersnya ya, SMA favorit selalu menang, nggak pernah kalah gitu. Pasti selalu masuk 3 besar, kalau nggak 1, 2, 3 atau 2, 3 gitu kan. Tapi tuh selalu emang yang terbaik gitu tampilannya, sampai kita bikin piramid atau ya apalah gitu nama gerakannya, yang all star, yang anak-anak kuliahan gitu. Mereka aja enggak, kita udah sampai ke situ gitu. Jadi orang-orang tuh udah optimis banget, ini pasti menang nih, cheersnya CP1 pasti menang. Terus taunya Kak, pas tanding benerannya, wah gagal dong Kak. Gak ada piramid yang jadi, dan itu aku sampai nangis, ngedown banget, sampai nggak bisa nafas Kak, sampai pingsan, masuk ambulans. Terus aku kayak kayak lumpuh 3 jam, 2 jaman gitu loh, sampai tangan kayak ayan, nggak bisa ngomong, gitu saking aku tuh nggak pernah kalah Kak. Iya, jadi sekali kalah langsung. Iya, sekalinya kalah tuh jadi gitu kan. Stres banget, anxiety banget setiap mau main, mau tampil gitu. Terus ya karena nggak pernah kalah kan, jadinya perfeksionis kan. Dan jadinya kayak gitu, ya ampun, sampai gila, bisa loh Kak sampai pingsan, terus bangun-bangun kita kayak cacat, itu nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, kaku badannya. Itu namanya hyperventilation syndrome. Itu dari saraf. Jadi narik nafas kan anxiety ya, kan panik kan. Jadi panik, aduh gue kalah nih kayaknya, pikiran udah kemana-mana kan, kayak aduh malu nih sama teman-teman di sekolah, sama ibu guru, apa sama segala macam, sama pelatih. Udah kepala tuh udah nggak karuan gitu kan, cemas banget. Terus sesak nafas, kayak nafas tuh nggak bisa teratur, kayak udah gitu ya kumat lah, langsung jadi high VS itu gitu. Jadi high VS itu tuh semua orang punya sebetulnya, semua orang bisa kumat jadi hyperventilation syndrome, karena saluran nafas yang terlalu bikin dada terlalu cemas, terus bikin dada terlalu cepat gitu loh Kak, jantung dan nafasnya terlalu cepat, jadinya kayak gitu. Karena kita kurangin ya, jangan terlalu perfeksionis. Aku malah saking perfeksionisnya malah suka nggak mau mencoba. Nggak mau mencoba maksudnya gimana tuh? Jadi kalau aku udah nggak percaya diri sama kemampuanku, aku nggak mau. Misalnya nih aku pengen ikut lomba apa gitu kan Kak, karena aku selalu nggak pede sama kemampuanku gitu, jadi aku mendingan nggak usah lomba aja. Ya sayang banget. Iya kan, itu jadi apa ya, salah satu Kak yang sampai sekarang tuh masih susah banget sih aku ngilanginnya gitu. Harus punya support system atau journaling dan segala macam, itu efektif banget sih buat aku ya. Bener biar lebih jadi maniknya tersalurkan ya, sama kayak misalnya dulu boros banget gitu, aku bisa ngabisin duit 20 juta cuman berapa hari doang gitu kan. Nah sekarang iya masih boros, tapi boros ke hal-hal yang baik gitu, untuk nolongin orang lah atau apa segala macem gitu kan. Jadi yang disalurkan lah tetap, jadi ada gejalanya tetap nggak bisa dihindarin gitu ya, maksudnya si gejala-gejala ini tuh, tapi kita alihin atau kita manfaatin si gejala ini jadi lebih baik gitu, bukan memperburuk kita. Jangan gejala yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mempengaruhi si gejala ini gitu. Kalau kata dokter aku, kita tuh memang harus bisa mengenal diri sendiri. Yes, betul. Bisa tahu nih, paham sama diri kita tuh lagi apa, bener kata Rika, kita lagi di masa apa nih, kita lagi manika, lagi depresi kah. Kalau lagi depresi kita harus tahan dulu nih, kayaknya aku harus ngapain gitu kan. Bisa jadi nggak usah terlalu
nggak usah terlalu diforsir kan tenaganya gitu, betul. biar nggak terlalu lelah gitu. Kalau misalnya lagi depresi gitu, bisa juga journaling juga, biar curahin apa sih sebenarnya yang bikin kita sedih, marah atau gimana gitu kan. Dan juga teknik Kaizen sih kalau aku pakai, maksudnya kayak aduh males banget kan bangun tidur, tapi cobain dulu bangun dulu dari kasur 1 menit, jalan ke kamar mandi 1 menit. Dan itu efektif banget ternyata, wah bisa juga gitu. Jadi pencapaian banget loh kalau lagi depresi kan, bikin telur aja tuh kayaknya udah suatu hal yang luar biasa banget gitu. Aku nyuci pakaian aja mesti apa ya, kalau misalnya lagi depresi gitu, kalau lagi fase depresinya itu kan nyuci pakaian itu aku bagi-bagi gitu. Oh kayaknya hari ini aku nyucinya segini, besok nyucinya segini, terus habis itu jadi pencapaian banget. Iya bener banget. Biasanya numpuk nih banyak. Iya bener banget kayak gitu, beneran deh. Cuman kayak bikin masak telur doang yang gampang tuh udah kayak happy banget. Wah, gue bisa masak nih, lawan depresi gue nih. Aku malahan kalau yang waktu dulu tuh ngetrek gitu kan, akhirnya aku hari ini nggak marah gitu, akhirnya hari ini aku nggak tersinggung gitu. Yang biasanya nih hal ini yang ngebuat aku marah, nah pada waktu itu bikin aku pada waktu itu aku bisa nih nggak marah karena hal tersebut gitu. Jadi kayak wow ternyata bisa ya gitu. Ternyata kita apa ya? tuh bisa ya, cuman malasnya aja di pikiran tuh kayak malas dan energinya habis, tapi ternyata bisa ya gitu ya. Iya, yang kayak aku pikirin itu kita tuh lebih hebat dari yang kita pikirin. Yes, betul. Kita lebih kuat dari yang kita pikirin loh, gitu. Iya, bener banget. Bener banget. Menurut aku bipolar ini malah ngejadiin aku tuh makin lebih kenal sama diriku sendiri sih sebenarnya. Betul. Aku juga ngerasa pas terdiagnos bipolar, aku agak sedikit senyum gitu. Kenapa? Karena jawaban selama ini bertanya-tanya aku tuh kenapa terjawab gitu. Ternyata aku tuh sakit. Jadi kayak memaklumi jadi ada ngasih tempat gitu dalam diri bahwa iya gue sakit, ya udah nggak apa-apa, kamu baik-baik aja kok gitu, wajar kok kamu kayak gini karena kamu kan sakit gitu. Kayak ada dalam hati tuh ngomong kayak gitu, jadi nggak nyalahin diri sendiri banget gitu loh. Karena aku aja sampai lupa kadang kalau aku sakit. Wow. Karena kan kita nggak pernah bisa kita nggak pernah bisa minta untuk Tuhan jadikan aku orang yang sangat jenius seperti Albert Einstein gitu misalnya, kan nggak bisa gitu kan. Ya ini takdir kita gitu yang harus kita jalani dan harus kita nikmatin. Benar. Kan? Dan kita itu bukan produk gagal loh. Yes, betul, bukan produk gagal. Justru karena kita bumi ini mewakili keagungan Tuhan. Wow, iya betul, Tuhan, betul. Yang dimana kita tuh manusia itu punya satu kesamaan, yaitu ketidaksempurnaan gitu. Mau apa itu emang kita nggak sempurna gitu ya, manusia yang nggak sempurna gitu. Nah karena nggak sempurna itu kelihatan sempurna jadinya, karena ketemu dengan yang lain-lain akhirnya disempurnakan gitu kan. Bener. Karika, kalau misalnya nih menurut Karika, obat Karika tuh ngaruh banget nggak sih? Karika minum obat apa aja sih? Wow, aku obatnya banyak banget. Aku kan sempet relapse kemarin. Iya, gara-gara akhir Desember sebelum tahun baru masuk ke rumah sakit karena depresi akut. Tapi ini juga sih yang aku mau kasih tahu sama Kak Rensi dan juga teman-teman di luar sana yang mendengar, bahwa jangan terlalu maksain diri sendiri banget gitu ya. Don't push yourself to be hard gitu. Jangan terlalu nge-push diri sendiri memaksakan gitu. Karena nanti tuh akan jadi bom juga gitu. Kalau kata dokter aku, kalau emang keluar fase depresinya, ya udah dinikmatin aja lagi depresi gitu. Nanti juga hilang sendiri kok gitu. Kalau lagi manik ya udah dinikmatin maniknya. Jadi jangan ditolak, jangan dilawan gitu. Karena aku kan selama ini ya karena
beberapa bulan kemarin kan Kak Rensi tahu juga ya, sibuk banget ini itu segala macam gitu, sampai begadang. Terus akunya have fun sebetulnya, tapi ternyata di dalamnya mungkin lelah, mungkin capek gitu kan. Terus ada beberapa masalah juga, akhirnya jadi bom gitu. Dan aku selalu sebetulnya aku sering di beberapa bulan kemarin tuh sering nolak depresi gitu loh. Sering nolak kayak, gue mau kaizen aja cobain 1 menit olahraga ini itu segala macam. Emang efektif gitu ya, nggak jadi depresi gitu. Saat ketemu fase depresinya aku bisa lawan, tapi karena keseringan dilawan terus, ternyata ngebom juga. Dan bom itu kayak 4 kali lipat, 5 kali lipatnya dari yang pernah aku lakuin gitu. Gitu akhirnya masuk rumah sakit, malah membesar. Dan kata dokterku bilang, jangan dilawan, biarin aja. Kalau memang ada depresi itu dinikmatin, kalau mau juga dinikmatin atau diminimalisir lah, misalnya kayak tadi nyuci baju gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus nge-push hari ini harus bisa ini, besok bisa ini, jangan gitu, biarin aja gitu. Terus harus membedakan bahwa kalau kita depresi kan ada gejala. Ini tuh bukan Rika yang mau suicide itu gitu. Ini tuh bukan Rika yang minum obat Sanak sampai berapa puluh biji gitu, 27 biji. Itu bukan kamu, tapi itu adalah gejala gitu. Jadi kamu harus bedakan. Rika yang sesungguhnya tuh bukan yang seperti itu. Jadi kamu harus bedain kalau itu gejala. Nah, jangan sampai kamu dipengaruhi oleh gejala itu. Dia bilang gitu. Makanya ya udah, jangan terlalu diforsir badannya. Terus kalau ketemu fasenya terimain aja. Kita lagi depresi, ya let it go aja gitu. Let it flow. Iya. Gitu kan. Biarin mengalir aja. Aku gitu soalnya gitu. Iya, bagus lah. Yang kayak aku bilang tadi, kita harus tahu nih batasannya kita itu sebatas mana gitu. Iya, benar. Jadi ketika udah mau mencapai itu, kita harus mundur dulu. Iya, benar banget. Kita harus menahan diri. Kayaknya udah nggak bisa nih. Kalau misalnya aku lanjutin bakalan meledak nih kayaknya gitu. Makanya waktu itu kan aku sering Kak, kayaknya aku mundur dulu ya gitu kan. Iya, benar. Nah, karena memang kondisinya memang lagi nggak bagus gitu. Kalau daripada dipaksain, ntar nggak baik juga. 2 kali lipat nggak baiknya gitu. Iya, benar. Sekarang gimana? Kalau dipikir-pikir ya itu memang kekurangannya kita gitu. Yang apa ya? Kalau kata orang tuh, kalau kata Rika tadi kan, kalau kata orang banyak tuh kan kita harus nge-push diri kita gitu kan. Iya, tapi sebetulnya kamu bisa nih. Menurut aku sih ya, untuk kita itu nggak berlaku. Gitu. Iya, betul. Kita nggak bisa di-push, kita nggak bisa. Iya, betul. Kitanya terlalu nge-push diri sendiri, justru bakalan lebih gitu, kalau misalnya kita memaksakan diri kita gitu. Karena memang aku menyadari diriku sendiri sih, kalau misalnya hal-hal yang begitu gitu bagus dipaksain gitu, nggak bisa dipush. Ya memang benar kata dokter gitu, kita harus ikutin dulu nih, kita itu lagi di fase apa, lagi maunya apa sih nih gitu. Kita tuh maunya maunya apa gitu. Tapi obat-obatan yang kali ini banyak banget ya. Ada Freemania, ada Pakote, terus Xanax, terus Seroquel XR, Asilgan, Clorilex, banyak banget, sampai 7 macam. tapi ini it's work banget, Kak. Maksudnya kemarin tuh kan pas aku datang ke rumah sakit, setelah beres dari rawat inap, terus seminggu kemudian aku harus kontrol ke dokter syaraf dan dokter SPKJ. Aku itu nangis sekencang-kencangnya sampai satu lorong ngedenger.
Nangis karena aku keingetan kalau dokter yang sebelumnya tuh pernah bilang aku nggak bisa nikah, aku nggak bisa punya temen atau bekerja kayak gitu-gitu. Iya. Aku nangis karena lagi, jadi kayak aku kalau misalkan mau ke dokter nih konseling, aku tuh suka ngetik dulu di notes biar nggak lupa apa yang mau aku tanyain gitu kan. Nah aku tuh ngetik itu, terus aku nangisnya lebay banget, sampai yang sesak nafas gitu loh. Namanya hyperventilation syndrome, tangan sampai gemeter gitu kan. Akhirnya aku masuk ke ruangan konseling, ke ruangan dokter buat konseling. Aku sampai sujud coba Kak ke dokter ya. Nah aku nggak kuat, aku capek banget ya gitu ya. Terus dokternya iya keluarin terusin nangisnya, terusin. Dia malah nyuruh aku untuk terusin nangisnya kan. Udahlah sampai aku ada mungkin setengah jam, akhirnya aku berhenti nangis. Terus baru ngobrol, terus dia bilang kamu tuh terlalu banyak formula ke aku ya, karena baca buku, terus dengerin podcast, terus belajar gitu kan. Kayak aku tuh pagi-pagi langsung kaizen, terus langsung olahraga, terus maksain untuk bikin makanan sehat gitu kan. Terus menurut teori itu aku kayak ditanam gitu loh ke otak gitu. Terus journaling juga gitu kan. Terus meditasi juga gitu. Terus belajar PAT juga, kayak Rika kamu banyak banget formulanya gitu. Iya kebanyakan. Terlalu too much kata dia gitu. Terus kata dia saya kasih obat ini, semoga ini berhasil karena kamu sampai sekarang masih nangis, kata dia gitu, masih depresi banget. Ya semoga dengan obat ini kamu bisa berubah gitu. Ingat ini gejala, ini bukan Rika, kata dia gitu. Terus akhirnya ya udah, wow, obatnya worth it banget. Gila, tapi mahal banget Kakak, ya ampun, sampai 3 juta, capek. Ya Allah, pakai BPJS gak bisa, say. Iya, gak punya BPJS. Oh my god. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Amin. Kalau Kak Rensi gimana Kak Rensi? Aku minum obatnya berapa macam ya? Ada Alprazolam, ada Depakote, ada Risperidon, sama apa ya? Oh, Calcetin. Ya, Calcetin, oke. Iya begitu sih. Nah, yang aku rasain itu emang ini ya, buat teman-teman gitu yang di luar sana yang pada kayak takut gitu kan, takut ketergantungan. Kan banyak ya teman-teman kita yang di luar sana tuh kayak sayang banget dong kok minum obat terus gitu kan, gak sayang apa sama dirinya. Kalau menurut aku justru karena aku sayang sama diriku makanya aku minum obat. Betul. Ya aku percaya gitu sama dokter yang gak mungkin dokter ngasih kita tiba-tiba jadi membahayakan gitu kan. Bener gitu. Mereka kan belajar sekolah tinggi-tinggi gitu. Ya, obat kan bakal tetap jadi obat selama itu sesuai sama dosisnya kan. Betul. Dan kita minumnya kan sesuai sama dosis yang dianjurkan sama dokter gitu kan. Betul. Terus kita harus bedain juga yang namanya obat sama namanya kebutuhan sama ketergantungan. Nah kalau di kita kan obat itu kan kebutuhan ya. Jadi betul. bukan ketergantungan gitu. Gak ada namanya ketergantungan obat gitu. Karena kan kita minumnya sesuai sama anjuran yang dokter kasih sama kita gitu. Dan itu emang berguna banget gitu. Banget, dan dampaknya itu bener-bener luar biasa kalau menurut aku ya, kayak di samping kitanya juga kan sekali-kali berkonsultasi sama psikolog juga gitu kan, terus journaling gitu kan, buat mengenal diri sendiri gitu, sama baca-baca buku gitu. Obat itu benar-benar luar biasa ya dalam memperbaiki. Kalau aku sih
lebih suka bilangnya memperbaiki fungsi kognitifnya aku gitu. Iya. Ditambah Iya kan? kitanya konseling dengan psikolog, terus kita juga memperbanyak wawasan diri gitu ya, membuka banyak ilmu. Iya. Jadinya ya bekerja gitu obatnya secara maksimal. Bekerja obatnya. Beda halnya Maksimal. kalau cuman minum obat doang tapi tidak konseling dengan psikolog misalnya, atau tidak mau belajar tentang diri sendiri, itu Benar. akan jadinya malah ya nggak bekerja 100% ya obatnya. Iya, Malah nggak maksimal nggak karena maksimal, dokter iya. itu Malah nggak ada perubahan sih menurut aku. betul. Iya. Karena kan yang mau sembuh kan kita gitu kan. Iya. Yang Bukan mau berobat obatnya itu kan, gitu. jadi yang harus semangat buat apa ya namanya, buat ngasih bensinnya mesin kita ini ya kita sendiri gitu. Yes, betul banget. Nggak ada kemauan di diri kitanya buat berubah gitu, buat sehat gitu kan, buat berjalan dengan normal gitu ya, nggak akan bisa gitu. Sebanyak apapun obat yang kita minum gitu kan, sebagaimanapun dokter ngasih tahu kita gitu, kalau kita begini kalau kitanya nggak ngejalanin ya percuma aja gitu. Obat itu penting, mengenal diri itu penting. Betul. Yang jelas kita harus jalani banyak gitu. Betul banget. Biar setuju. Biar lebih normal aja ya orang-orang gitu kan. Karena kan kita ini kan sering banget ya kayak apa ya, pikiran yang kita pikirkan itu ternyata buat orang kebanyakan itu salah gitu, bukan kayak begitu seharusnya pola pikirnya gitu. Pernah ngalamin juga nggak sih Kak yang kayak gitu, pola pikir aku kita justru itu kebalik Kak. Aku kebaliknya adalah aku sering berpikiran tentang sesuatu hal gitu ya, dan aku ceritain sama teman-temanku. Mereka nganggap aku salah, tapi aku bilang one day, tunggu deh, setahun atau 2 tahun lagi omongan gue tuh pasti bener. Dan ternyata bener Kak. Kalau aku sih kebanyakannya gitu Kak, kebanyakannya ternyata jadi bener gitu omongannya gitu. Terus ngomongin soal agak lebay aja gitu kan Kak. Iya, cuma agak lebay karena mereka nggak apa ya, gimana kok Rika kamu bisa ngomong kayak gitu sih, out of the box banget gitu loh apa yang lo pikirin misalnya. Tapi ternyata kita tunggu waktu aja, ternyata betul apa yang kita pikirkan gitu. Karena sebetulnya bipolar ini Kak, ini kan ngomongin soal bangga nggak sih jadi seorang penyintas bipolar disorder gitu. Kalau aku pribadi, aku sangat jelas bangga banget. Bangga dalam artian bukannya apa namanya ya, marah-marah terus aku bilang sorry kan gue sakit loh. Enggak, aku enggak pernah mau menjadikan kalau aku salah, alasan aku sakit ini dijadiin alasan gitu. Kalau salah ya memang salah gitu, tegur lah gitu. Tapi aku sangat bangga karena aku bipolar, karena aku sangat sensitif, aku bisa merasakan apa yang orang lain tidak merasakan. Satu, aku bisa merasakan atau aku bisa memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan gitu. Terus aku bisa merasakan yang orang lain juga rasakan gitu. Jadi karena kita oversensitifnya gede banget, jadi aku ngerasa ini tuh bisa dimanfaatin untuk kayak aku ngerasain apa yang kamu rasain gitu. Aku ngerasain kamu saat ini sedang ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Aku ngerti kamu, aku tahu perasaan kamu. Aku ingin banget bantu kamu dan lalala gitu. Jadi kayak ada banyak sekali ininya apa ya, gunanya, manfaatnya dari manik gitu sebetulnya. Terus kita ya kan, karena kita banyak ide, karena kita banyak energi ketika manik, itu tuh bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kata dokter aku, dia bilang I am special because I am bipolar. Jadi tuh untuk ngasih semangat sama teman-teman yang lain yang dengerin bahwa
bipolar tuh bukan berarti kita terpuruk selamanya, no. Betul. Memang ada fasenya, tapi it's okay not to be okay. Biarkan saja depresi itu ada gitu ya. Dan manik ini coba manfaatin dengan lebih baik, dengan lebih indah dikemasnya dan cantik. Dan banyak artis dan tokoh dunia yang ternyata bipolar juga gitu loh, tapi mereka bisa menghasilkan karya sesuatu gitu kan. Tetap bisa berprestasi kan. Iya benar. Iya. Karen sih bangga menjadi penyintas seorang bipolar. Kalau aku sih bangganya bukan yang bangga aku bipolar gitu terus aku bangga gitu karena aku bipolar. Enggak sih, bukan bangga dalam artian yang sering diartikan orang-orang gitu. Cuman aku bangga ketika aku nih yang dianggap orang enggak normal gitu kan Kak, bisa melakukan sesuatu yang orang kebanyakan lakukan gitu. Itu sesuatu hal yang membanggakan sih buat aku gitu kan. Yang aku bisa slow menghadapi orang-orang yang gak aku suka gitu kan. Yang aku bisa santai, yang aku bisa gak mikirin ya udahlah bodo amat gitu kan. Yang bisa yang bisa mengikuti gitu ritme ini orang maunya apa, ini orang maunya gimana gitu. Misalnya kita ketemu orang nih yang gak sesuai nih sama kita gitu, bisa ngikutin ritmenya orang itu gitu. Dengan kondisi aku yang begini, buat aku sih sesuatu hal yang udah melampaui aku yang dulu, betul. Sederhana tapi bangga banget sama diri sendiri, ya kan. Dan banyak banget sih perubahan yang aku rasakan gitu. Justru malah ketika aku dikasih tahu diagnosnya sama dokter, di situ juga aku mulai banyak berubah sih. Aku juga udah nanya sama teman-teman gitu, gimana bukan self proclaim bukan self proclaim ya, maksudnya aku juga udah nanya gitu sama teman-teman gitu, aku gimana sekarang gitu kan. Dan teman-teman bilang banyak sih berubah gitu, lebih ceria gitu, lebih bahagia aja pokoknya. Kelihatannya tuh lebih bahagia, lebih semangat gitu kan. Terus juga gak gampang marah, gak gampang emosi gitu, moodnya juga bagus gitu kan. Itu kan luar biasa ya, membahagiakan gitu kan. Akhirnya bisa keluar gitu dari fase yang benar-benar nyudut, nangis gitu, pulang kantor nangis. Iya bener banget, ya ampun. Pagi-pagi kan aku kerjanya kantoran kan, ini kan bukan memang harus benar-benar gitu kan. Ini mana mood itu kadang-kadang nggak bisa diajak kerja sama. Lagi jelek tetap harus ngantor juga kan gitu kan. Jadi aku nguatin diri setiap pagi itu, ayo Renzi semangat dong gitu kan, cuma sampai sore doang kok. Sampai sore gitu aku sambil nyetir sambil nangis gitu kan. Nangis gitu. Iya sama, jadi aku juga pernah kayak gitu. Jadi bener-bener aduh gitu, capek banget sih rasanya gitu kan. Kok gini sih gitu kan. Nah cuman semenjak rutin gitu kan, konsultasi sama dokter gitu kan, terapi obat juga sama dokter gitu kan, journaling juga, belajar juga gitu, ketemu teman-teman di Amorfati, aku jadi makin kenal nih sama diriku sendiri gitu. Oh ternyata Resi itu begini gitu, Resi itu maunya begini, Resi itu gak suka kalau dibuat begini, Resi itu sukanya begini gitu. Jadi aku lebih gampang gitu ketika menghadapi sesuatu hal yang gak aku suka, aku harus gimana gitu. Wow, keren banget. Susah banget rasanya gitu, kayak kalau dulu tuh mikirnya tuh gak bakalan nyampe nih di fase ini gitu, ternyata bisa. Ya. Iya, betul banget, betul banget. Bangganya tuh di sana sih kan. Iya. Bangga banget ketika ya maksudnya itu kan aku ingin ngasih inspirasi untuk orang-orang gitu supaya tidak
tidak malu atau tidak nyaman sebagai seorang penyintas, tapi berbanggalah karena kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa punya pencapaian tuh bukan harus yang punya mobil baru atau apa baru, tapi kita bisa produktif aja tuh, itu udah sangat satu hal yang harus dibanggakan banget gitu loh. Dan juga sarannya sih jangan suka ngebandingin diri kita sama orang lain aja lah pokoknya. Betul banget. Lebih kalau menurut aku sih ketika dikasih tahu nih sama dokter gitu, kamu tuh bipolar gitu kan, lebih kayak nyuruh kita ngelihat ke dalam gitu kan, lihat diri kita sendiri, lebih ke nyuruh kita buat belajar gitu kan. Dokterku berulang kali ngomong gitu, kamu harus belajar tentang dirimu sendiri gitu, kamu harus kenal sama dirimu sendiri gitu. Kalau buat Kak Rensi nih, ada tips nggak sih untuk para sahabat Amar Fati atau di luar sana yang mendengar untuk mengatasi bipolar ini? Formula kakak tuh apa misalnya yang kakak jalanin? Nah, formulanya aku selama ini yang aku terapin ya Kak ya. Pertama, journaling. Journaling itu bener-bener ngebantu aku banget untuk memetakan gitu kan kondisi itu aku lagi apa gitu kan, bukan cuma sekedar lagi fase manik atau lagi fase depresi, enggak, lebih detail daripada itu gitu. Kayak aku marahnya kenapa ya gitu. Marahnya dicatat itu levelnya dari 1 sampai 100 gitu. Dari 100 jauh banget ya. Iya, udah nyampe di level 80 nih marahnya kenapa ya gitu kan. Jadi kita merenung sendiri gitu kan. Aku marah kenapa ya kira-kira gitu kan. Cuma kuncinya satu, kita tuh nggak boleh nipu diri sendiri gitu. Meskipun hal itu memalukan gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan menolak gitu kan, enggak mungkin aku marah cuma gara-gara begitu doang gitu kan. Kalau misalnya kita marah, kalau misalnya kita memang benar-benar marah atau benar-benar tersinggung akan hal itu, sememalukan itu apapun itu harus kita akui gitu. Misalnya aku marah karena orang ngambil sendok aku gitu kan, kan nggak masuk akal banget, nggak make sense kan. Cuman kan tetap harus diakui. Yang kita rasakan itu kan valid kan, harus validasi itu kan. Aku marah ini gitu kan. Jadi gimana ya solusinya gitu kan. Nanti aku catat nih misalnya, atau kalau misalnya sesuatu hal itu perlu aku komunikasikan ke orang gitu kan, aku berusaha untuk mengkomunikasikan gitu kan. Gimana ngasih tahu ke orang tersebut akan perasaannya aku gitu. Aku tersinggung loh kalau misalnya aku tersinggung ketika misalnya ketika kamu mengatakan hal ini gitu. Perasaan tuh jadi nggak enak gitu. Bukan berarti kita menyalahkan orang tersebut, enggak, cuman ngasih tahu aja gitu. Kalau misalnya perasaan kita lagi nggak enak gitu. Para orang tersebut journaling, udah dipetain semuanya gitu kan. Biasanya aku jadi lebih tenang sih Kak, jadi lebih tahu nih langkah selanjutnya aku mau ngapain. Lebih kelihatan ya. Iya, lebih kelihatan, lebih jelas gitu kan. Terus kalau misalnya habis journaling tetap nggak kelar, aku komunikasiin ke orangnya. Kalau misalnya kalau misalnya seandainya hal tersebut nggak terlalu mengganggu, nggak aku komunikasiin gitu loh Kak. Paham. Nah, terus untuk sehari-harinya Kak? Kalau untuk sehari-hari aku karena udah journaling itu jadi udah terpatok sendiri sih Kak, jadi udah clear gitu. Iya, udah paham gitu. Misalnya nih aku marahnya tuh sampai level berapa gitu. Levelnya segini nih, marahnya karena apa gitu. Karena udah tahu begitu, udah jelas begitu Kak. Apa ya, kayak
berlalu aja gitu. Karena udah dituangkan di buku ya, jadi iya, lega, lepas gitu kan ya. Bener. Nah terus karena mungkin memang udah terbiasa gitu, terbiasa berpikirnya seperti itu, jadi nggak ditulisin di jurnal pun aku udah bisa mikir sendiri gitu kan. Oke. Kayak kayaknya aku udah kecapean deh. Gimana ya caranya gitu kan biar menyampaikan kalau aku capek tapi orang itu nggak tersinggung gitu kan. Iya. Oke. Ya udah. Nah terus misalnya nih ada orang, kalau kita kan biasanya kalau aku kan kalau ada nih orang yang ngomongin gitu kan langsung biasanya marah gitu kan, kesel. Kalau ini aku jadiin bercandaan aja gitu kan. Ya udah deh, kasihan banget sih orang itu gitu ngomongin aku, kayak gak bakalan bahan lagi deh kayaknya mau diomongin apa gitu, ya udah gitu. Cuman kayak ya udahlah cukup tahu aja gitu. Tapi nggak ada gitu. Tips yang maksud kayak journaling iya. Terus mungkin aktivitas yang lain gitu Kak yang bisa membangkitkan suasana mood lebih baik, misalnya apa? Ada nggak? Kalau itu aku masih ini sih Kak, kalau itu masih ngikutin moodku dulu gitu. Oke. Nggak ada yang terlalu spesifik sih kalau aku. Yang spesifik cuma journaling aja ya. Iya. Kalau aku bikin jurnal tapi gratitude journal. Jadi bikin 3 rasa syukur sama 3 evaluasi diri gitu. Terus baru bikin to-do list. To-do list tuh kayak besok bangun tidur mau jam berapa, besok ngapain aja, besok mau podcast jam sekian gitu-gitu aku tulis. Cuman nggak dipatok harus banget sesuai jam gitu, enggak. Dan nggak dilakuin pun ya nggak apa-apa gitu. Yang penting aku punya planning apa yang mau dilakuin gitu. Soalnya kayaknya aku nggak bisa hidup tanpa rencana deh Kak. Kalau aku justru kebalikannya. Oh gitu. Oke, nggak bisa hidup tanpa planning. Agak susah mengikuti jadwal gitu kan. Kalau kayak gini nih, misalnya aku lagi demen baca gitu kan Kak. Ya udah aku baca aja gitu. Berapa bulan, bisa 1 bulan gitu aku baca aja bacanya gitu. Besokannya aku bosen gitu kan, lagi pengen nonton, ya udah aku pengen nonton aja gitu. Nonton aja gitu. Cuma aku nyarinya itu yang bikin aku dapet insight gitu, yang sama gitu. Iya sama, betul. Dari film itu maksudnya kalau dulu kan karena formulanya aku bikin banyak banget. Kalau sekarang ya cuman bikin gratitude journal, itu pun nggak setiap hari. Paling 5 hari atau 4 hari sekali gitu. 4 hari sekali. Maksudnya dari seminggu cuma 5 hari doang, nggak bener-bener sampai seminggu full. Kalau sebelumnya kan sampai seminggu full. Ini enggak. Terus olahraga, karena aku emang hobi sih ya sama olahraga tuh. Aku ngerasa olahraga tuh kayak tempat aku bisa rilis emosional. Iya, karena kan capek banget tuh. Jadi tuh kayak lega banget. Nggak kayak buang beban gitu. Iya bener, kayak buang beban gitu, kayak makin berat makin makin teriak gitu kan, jadi enak banget. Terus udah kalau sih kalau itu olahraga dan journaling. Olahraga dan journaling ya. Aku journaling sama itu tadi, ikutin alurku aja. Alurku ya, oke. Wow, keren. Kalau misalnya aku terlalu dipatok gitu kan, aku ya jam sekian aku ngerjain ini, jam sekian aku ngerjain itu. Kalau aku nggak ikutin gitu kan Kak, kepikiran. Aku stres gitu kan, kepikiran gitu aku kan. Aku yang penting bikin dulu aja supaya ada produktif lah gitu buat besok. Enggak dilakuin ya udah nggak apa-apa, nggak ngerasa bersalah. Gitu. Cuma
Aku dalam satu hari itu harus nonton video atau film yang ngasih insight bagus. Yes, sama. itu sama cuman banget. Terserah gitu, kamu maunya baca buku, oke silahkan. Iya. Mau nonton, oke silahkan. Tapi yang ngasih insight mana? Nah, jadi aku cari gitu. Ketika misalnya aku lagi males baca buku, kayaknya lagi males baca buku hari ini gitu, aku nonton aja. Terus aku pilih, harus dipilih nih satu misalnya video yang mana gitu ya, yang ngasih motivasi. Kita, iya. Kalau dokter aku menyiasati. Iya. Males, dokter aku bilang gara-gara kita ngobrol banyak gitu tentang filsuf gitu, Aristoteles kita omongin lah, terus Friedrich Nietzsche kita ngobrol, Nikola Tesla segala macam. Terus dia bilang, kamu kayaknya jangan terlalu banyak baca buku deh. Dia mau ngomong gitu ke aku. Kamu jangan terlalu banyak baca buku. Kamu terlalu meresapi gitu loh, Kak. Terlalu diresap, gitu, apa kata teori-teori mana tuh diresap gitu di kepala. Gitu. Kayak jadinya pusing sendiri kan, tapi iya, satu pusing sendiri dan jadinya strict gitu, Kak. Iya, kayak yang Rika kemarin kan yang ngejalanin ini, jalanin itu, sampai berapa satu hari ada berapa kegiatan itu. Terus ada beberapa metode gitu kan yang dijalanin kan. Kalau aku enggak, Kak, kalau aku memang enggak mau gitu ngejalani yang bikin aku pusing kepala gitu, yang terlalu ngepus aku, yang terlalu bikin aku Rensi kamu harus begini nih hari ini gitu. Enggak kayak gitu kalau aku ya gitu kan. Jadi aku ngikutin aja gitu. Kadang aku suka bingung soalnya, Kak. Suka bingung kalau misalnya kebanyakan diem juga gitu ya, nggak kayak gatel gitu. Mungkin aku manik kali ya, maniknya lama banget kan. Iya bener. Aduh ngapain ya cari apa gitu, bener. Kayak gemes gitu, gatel tangannya ngapain gitu. Kalau aku di kantor ya, karena di kantor mungkin ya, jadi kalau waktunya juga nggak terlalu banyak gitu hari-harinya. Bisa ditanya sore atau malam bener. Gitu. Dan jadinya energinya udah habis banyak di kantor juga kan ya. Iya. Jadi waktu pulang itu tinggal aku pilih istirahat ya. Pengen hari ini pengen belajar apa ya, pengen baca apa ya gitu. Kayak ada gitu Kak yang apa ya, yang bikin kayaknya hari ini kalau makan tuh kayaknya ada yang pengen aku pengen lauk ini dong gitu. Nah kalau di aku belajar itu juga kayak gitu. Hari ini aku tuh pengen dengar kata-kata mutiara deh kayak gitu. Oke. Sama. Aku juga. Lagi pengen dengerin ini deh insight gitu. Gitu. Ada insightnya gitu. Sama aku sampai ngomong ke temenku kemarin orang Tangerang. Aduh aku lagi pengen bukan kita pengen jatuh ya, tapi kadang kan kita harus jatuh dulu untuk bisa bangun dan loncat lebih tinggi, bener nggak sih Kak? Gitu kan? Aku bilang ke temen aku gitu, lu ngapain jauh-jauh pengen jatuh dulu? Ya buat belajar, aku bilang gitu. Atau siapa kayak orang yang mau ngajarin aku dong, tolong. Aneh banget ya. Iya. Nah terus Kak, untuk para pendengar yang denger nih, apa harapannya dari Kak Rensi, dari aku tentang bipolar kita dan pendengar yang lain? Harapannya buat teman-teman gitu, sesama penyintas gitu, aku pengennya kita tetap nggak terlalu merasa berbeda gitu dari orang-orang gitu. Kita bisa kok menjalani hidup ini dengan baik gitu. Kita bisa kok menjalani hidup ini dengan normal gitu. Dalam artian yang orang-orang maknai gitu kan Kak. Jangan jadikan ini tuh sebagai sebuah beban gitu. Betul. Justru kita itu harus menjadikan ini tuh sebuah momentum buat kita tuh buat kenal diri kita lebih jauh lagi, buat kenal diri kita lebih baik lagi gitu. Kayak
lebih sayang aja sama diri sendiri gitu. Kayak mungkin Tuhan itu pengen nunjukin kayaknya ya gitu ke kita, oh kalau kamu nggak bipolar mungkin ntar kamu terlalu sempurna gitu di muka bumi ini kayaknya gitu ya. Jadi dikasih ya udahlah kamu bipolar aja gitu kan. Buat kamu belajar juga gitu tentang diri sendiri gitu, buat lebih cinta sama diri sendiri, sama biar lebih empati juga nggak sih sama orang-orang, lebih sayang betul. Gitu sama orang-orang gitu kan, menebarkan kasih di muka bumi ini gitu. Iya kan, jangan cepet nyerah gitu sama keadaannya kita gitu kan. Nggak apa ya, kita tuh bukan produk gagal gitu. Yes, betul. Kalau ada teman-teman yang nganggap kalau kita tuh produk gagal, aku pengen bilang kalau teman-teman tuh salah gitu. Kita tuh bukan produk gagal gitu. Betul. Kita tuh diciptakan sama Tuhan itu sebagai petunjuk bahwa sebagai petunjuk kebesarannya Tuhan gitu. Yes, betul banget. Emang nggak ada sih manusia itu yang sempurna gitu. Betul. Jadi ya tetap semangat gitu ngejalanin hidupnya gitu. Yakinlah bahwa kita tuh lebih hebat kok dari apa yang kita bayangin gitu. Jadi jangan pernah takut buat melangkah. Gitu aja sih. Keren banget. Iya, setuju banget. Setuju banget sama Kak Rensi bahwa kita tuh makhluk yang spesial. Kata dokterku juga seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Kita tetap semangat. You're not alone. Ada Amor Fati di sini. Kalian bisa join sama kita, bisa mencurahkan isi hati ke teman-teman. Terus kita berjuang sama-sama. Pokoknya jadikan semuanya itu kekurangan menjadi kelebihan. Dinikmatin aja. Kita manusia yang gak sempurna, tapi kita sempurna di mata Tuhan dan di mata kita sendiri gitu. Jangan lihat orang lain, tapi lihat diri kita sendiri. Justru karena kita bipolar, artinya ini tuh alat untuk kita lebih dekat dengan diri kita sendiri, lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi lebih tahu tujuan dan arah hidup kita mau kemana gitu. Betul. Ya, nentuin tujuannya nanti mau kemana, hidupnya mau jadi apa gitu ke depannya. Kan kita jadi melo sih kan. Iya. Terus biasanya di podcastnya Ruang Ekspresi Amor Fati, mungkin kita bisa dengerin lagu bareng-bareng yuk sambil relaksasi bareng gitu ya, atau butterfly hug gitu, untuk sama-sama kita merelaksasikan badan kita, tenaga kita, pikiran kita, karena udah ngobrol bareng dan dengerin podcast sepanjang ini sampai 1 jam lebih. Terima kasih ya semua yang udah setia mendengarkan. Oke, kita dengerin lagu dulu ya. Sambil dengerin lagu, mungkin kita bisa peluk diri kita sendiri sambil ucapin kalimat afirmasi positif. Terima kasih diriku, karena kau telah kuat sampai sejauh ini, sampai hari ini. Terima kasih badan, hatiku, dan pikiranku yang bisa bertahan sampai hari ini. It's okay not to be okay. Gak apa-apa kalau mau istirahat. Gak apa-apa jeda sesaat. Saatnya kita buat relax. Terima kasih hatiku, terima kasih jiwaku, dan terima kasih kepada alam semesta karena kita dilahirkan ke bumi ini.
Terima kasih bipolarku, karena kau menguatkanku, dan karena engkau aku juga bisa bahagia. Terima kasih bipolar. Engkau ada dalam jiwaku, dan aku bahagia. Tarik nafas lagi dan hembuskan. Tarik nafas lagi dan hembuskan. Oke semuanya teman-teman, boleh buka matanya. Gimana, rileks nggak? Semoga yang mendengarkan ikut rileks ya badannya dan pikirannya. Ingat ya bahwa kita sebagai penyintas bukan berarti dunia itu berhenti, bukan berarti semuanya berhenti. Tidak sama sekali. Kita adalah makhluk yang spesial. Kita adalah manusia yang spesial, dilahirkan dengan spesial. Kita adalah anugerah Tuhan ciptakan ke bumi ini untuk membuat sesuatu hal yang sangat indah. Aku Rika dan juga Kak Rensi. Sampai di sini dulu podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan dan see you. Sampai jumpa di next podcast berikutnya. Salam hangat Amor Fati.